Barisan aritmatika. Hai, aku Anip. Dan aku Atun. Ayo bersama kami belajar matematika. Hai Anip. Hai Tun. Libur sekolah nanti kamu mau berlibur kemana? Sepertinya aku tidak akan kemana-mana. Bagaimana denganmu? Sepertinya aku akan pergi ke Pantai Hoi. Wow, Pantai Hoi. Oh iya, aku melihat di berita katanya harga tiketnya naik setiap 2 bulan tahun nih. Oh ya? Coba aku cari tahu di internet juga. Wah iya, ternyata benar harga tiketnya naik terus. Jadi jika kamu akan berlibur di bulan Juli 2025 nanti, berapa ya harga tiketnya? Iya juga, aku perlu tahu harganya untuk melihat apakah tabungan aku cukup atau tidak untuk berlibur ke sana. Memangnya berapa tabungan kamu sekarang? Tabungan aku hanya 200.000. Akan aku gunakan untuk membayar tiket masuk adik aku dan juga kakakku. Benar, kamu perlu memastikan apakah tabungan kamu cukup atau tidak. Tapi bagaimana caranya? Kan harganya belum bisa dicek sekarang di internet. Tenang saja, kita bisa cari tahu dengan mengamati pola kenaikan harganya. Bagaimana caranya? Ayo coba kita selesaikan bersama. Nah, coba perhatikan rincian harga tiket masuk Pantai Hoi 2024. Pada bulan Januari dan Februari yaitu 25.000. Nah, kemudian pada Maret dan April naik menjadi 28.000. Nah, kenaikannya adalah sebesar Rp3.000. Begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya, naik sebesar Rp3.000 setiap 2 bulannya. Berdasarkan pola kenaikan harga tiket masuk Pantai Hoi, kita dapat simpulkan bahwa pola tersebut membentuk barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Suku dalam barisan aritmatika dilambangkan dengan UN, seperti yang dituliskan pada layar. Coba kita perhatikan kembali polanya. Dari setiap sukunya terjadi selisih yaitu 3.000. Nah, selisih tersebut dinamakan dengan beda yang dilambangkan dengan B. Kemudian suatu suku dalam barisan aritmatika itu dilambangkan dengan UN. Nah, pada harga bulan Januari dan Februari merupakan urutan pertama sehingga kita bisa tuliskan dia sebagai U1. Kemudian harga pada bulan Maret dan April kita bisa tuliskan dengan U2 hingga suku yang ke-6 yaitu sebesar 40.000 pada bulan November dan Desember kita dapat tuliskan sebagai U6 atau suku ke-6. Kemudian pada barisan aritmatika suku pertama atau U1 dilambangkan dengan A. Dengan demikian, kita dapat susun menjadi pola yang matematis. Nah, kita tahu bahwa suku pertama itu dilambangkan dengan A, berarti U1 sama dengan A. Namun, karena kita ingin membuat suatu pola yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain, kita bisa tambahkan dengan 0 dikali beda. Nah, 0 dikali beda itu adalah 0. Berarti U1 sama dengan A plus 0 dikali beda itu sama dengan A. Kemudian kita tahu bahwa A pada urutan pertama yaitu adalah 25.000. Sehingga U2-nya adalah 25.000 ditambah dengan beda menghasilkan 28.000. Sehingga kita bisa dapat tulis U2 sama dengan A ditambah beda atau ditambah 1 kali beda. Kemudian pada suku ketiga atau U3 kita bisa tuliskan 25.000 atau A ditambah dengan 2 kali beda.
itu akan menghasilkan 31.000 sesuai dengan urutan atau pola yang ada di kenaikan harga tiket. Nah, dari U1 hingga U3 kita bisa lihat ternyata terdapat susunan pola yang berurutan dari 0, 1, hingga 2. Artinya untuk urutan ketiga hingga ke-6 atau suku keempat hingga suku ke-6 kita bisa urutkan saja. Sehingga U4-nya sama dengan A ditambah 3B, U5 sama dengan A ditambah 4B, dan U6 sama dengan A ditambah 5B. Coba perhatikan untuk urutan pertama, itu ada anak panah menuju ke U1 sama dengan A ditambah 1 dikurang 1 dikalikan beda. Nah, 1 dikurang 1 itu akan menghasilkan 0, sehingga U1 yang ada di sebelah kiri dan juga kanan itu bernilai sama. Mengapa kita buat demikian? Karena kita ingin membentuk suatu rumus yang bersifat umum untuk suatu suku ke N atau ke berapapun. Nah, coba perhatikan untuk suku-suku yang lainnya. Untuk suku 2 berarti A ditambah 2 dikurang 1 dikalikan beda. Hingga urutan ke-6 atau suku ke-6 yaitu A ditambah 6 dikurang 1 dikalikan dengan beda. Nah, dari pola-pola tersebut kita bisa lihat untuk U1, 1 dikurang 1. U2, 2 dikurang 1. Sehingga kita bisa tulis bahwa UN atau suku untuk ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan suatu suku dari barisan aritmatika dapat digunakan rumus berikut, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Atau kalian dapat ingat nama aku yaitu Anip. Dengan demikian, kita dapat menentukan harga tiket masuk Pantai Hoi pada Juli 2025 dengan rumus umum yang telah kita dapatkan. Coba kita perhatikan harga dari tahun 2024. Nah, kita sudah tahu bahwa U1-nya adalah 25.000, U2-nya 28.000, hingga U6-nya adalah 40.000. Sedangkan harga tiket pada tahun 2025 kita belum mengetahui berapa. Namun, dari tahun 2024 hingga 2025 itu terjadi kenaikan harga yang konsisten setiap 2 bulannya. Sehingga kita bisa mengetahui untuk bulan Juli itu berada di urutan ke-10 atau suku ke-10. Dengan demikian, kita bisa menentukan harga tiket masuk Pantai Hoi pada Juli 2025 dengan menentukan terlebih dahulu rumus untuk suku KN pada pola kenaikan harga tiket masuk ke Pantai Hoi. Yang pertama, kita ketahui bahwa A atau suku pertamanya adalah 25.000. Kemudian kita tahu bahwa bedanya adalah 3.000. Yang ditanyakan adalah harga tiket pada Juli 2025 atau urutan ke-10. Kita ketahui bahwa untuk menentukan suku KN pada barisan aritmatika, kita menggunakan UN sama dengan A plus N-1 dikali dengan B. Kita dapat substitusikan nilai A yaitu 25.000 dan juga B adalah 3.000. Jadi untuk suku ke-10 atau U10 sama dengan 25.000 ditambah dengan N-nya kan 10. Berarti kita masukkan 10 dikurang 1, kemudian kita kalikan dengan 3.000. Kemudian kita operasikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kemudian kita kalikan 3.000 dengan 9. Perkalian tersebut menghasilkan 27.000. Kemudian baru kita tambahkan dengan 25.000, yaitu 25.000 ditambah 27.000 menghasilkan 52.000. Jadi harga tiket masuk Pantai Hoi pada Juli 2025 adalah 52.000. Nah, karena Anip hanya punya uang 200.000 dan akan digunakan untuk membayarkan tiket masuk untuk kakaknya, adiknya, dan juga dirinya sendiri, maka uang yang harus dipersiapkan Anip yaitu 52.000 dikali dengan 3. Jadi hasilnya adalah 156.000. Jadi uang Anip masih sangat cukup untuk membayarkan dirinya, kakaknya, dan juga adiknya untuk masuk ke Pantai Hoi. Wah, hebat. Ternyata matematika sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Iya, benar sekali. Makin semangat nih belajar matematika.
Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan barisan aritmatika? Sepertinya kita perlu latihan soal lagi untuk menambah pemahaman kita terkait barisan aritmatika. Wah, benar. Ayo kita perhatikan beberapa contoh soal berikut. Nah, kita kan sudah tahu bahwa barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antar dua suku yang berurutan sama atau tetap. Nah, suku UN pada barisan aritmatika dilambangkan dengan UN. Nah, dengan demikian pasti kalian bisa dong untuk menentukan apakah kedua barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Ayo kita mulai dari barisan yang pertama. Nah, dari 3 ke 8 itu bertambah sebanyak 5. Kemudian dari 8 ke 13 itu juga bertambah 5. Kemudian dari 13 ke 18 juga bertambah 5. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa barisan yang pertama merupakan barisan aritmatika. Kemudian barisan yang kedua, dari 10 ke 7 berkurang 3, dari 7 ke 5 berkurang 2, dari 5 ke 3 berkurang 2. Memiliki beda atau selisih yang berbeda, sehingga barisan tersebut bukan merupakan barisan aritmatika. Contoh soal yang pertama, diketahui suatu barisan aritmatika dengan U2 sama dengan 7, U6 sama dengan 19, maka tentukan yang pertama beda, yang kedua suku pertamanya, dan yang ketiga adalah suku ke-41. Yang pertama adalah menentukan beda. Nah, karena barisannya tidak berbentuk secara berurutan, yang diketahui hanya U2 dan U6-nya saja, maka kita dapat tulis U6-nya itu sama dengan A ditambah 5B, yaitu sama dengan 19, kemudian U2-nya A ditambah 1B atau B saja sama dengan 7. Nah, kemudian kita bisa eliminasikan persamaan tersebut, sehingga menghasilkan 4B sama dengan 12, sehingga B sama dengan 12 dibagi dengan 4, yaitu 3. Nah, selanjutnya kita adalah menentukan A atau suku pertamanya. Kita bisa substitusikan nilai B yang udah kita peroleh tadi ke persamaan U2. Kita ketahui bahwa U2 itu sama dengan A ditambah 1B sama dengan 7. Nah, di sini ingat-ingat B-nya itu sama dengan 3, bukan 7. Di layar itu typo. Langsung saja kita masukkan B ke persamaan U2-nya. Berarti A ditambah 1 dikali dengan bedanya itu 3 sama dengan 7. Nah, A ditambah 3 sama dengan 7, sehingga diperoleh A itu sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan hasilnya adalah 4. Yang selanjutnya kita akan menentukan suku ke-41. Sehingga langsung aja U41 sama dengan A ditambah 41 dikurang 1 dikalikan dengan beda. Bedanya adalah 3. Kita substitusikan bedanya sama dengan 3, sehingga diperoleh 4 ditambah 40 dikali 3, sehingga menghasilkan U41-nya adalah 124. Sangat gampang bukan? Soal yang selanjutnya, pada tahun pertama sebuah toko hijab memproduksi 400 hijab instan. Setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 25 hijab. Nah, berapa banyak hijab instan yang diproduksi pada tahun kelima? Mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, banyaknya produksi pada tahun ke-1, 2, 3, dan seterusnya itu membentuk barisan aritmatika, yaitu dari suku pertamanya adalah 400, kemudian bertambah lagi 25 menjadi 425, dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa A-nya adalah 400 atau suku pertamanya. Kemudian kita juga udah tahu kalau bedanya adalah 25. Sehingga kita bisa langsung substitusikan pada rumus barisan aritmatika, yaitu U5 sama dengan A ditambah N, N-nya kan 5, berarti 5 dikurang 1 dikali B. Nah, bedanya adalah 25, sehingga diperoleh hanya 400, B-nya 25, N-nya itu 5 kan. Lalu kita substitusikan, sehingga menghasilkan 400 ditambah 4 dikali 25. Sehingga kita jumlahkan 400 ditambah 100.
menghasilkan volumenya adalah 500. Jadi banyaknya produksi pada tahun kelima adalah 500 hijab instan. Sekian materi hari ini. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah menonton.